Di tengah lanskap Ukraina yang beku, pertempuran kini dimenangkan tidak hanya oleh kekuatan tank dan artileri, tetapi juga oleh keunggulan di udara, sekalipun hanya udara rendah. Varvarovka, sebuah titik kunci dalam jaringan pertahanan, telah menjadi saksi bisral dari evolusi brutal ini. Di satu sisi, kekuatan infanteri dan kendaraan lapis baja Rusia berhasil menembus garis pertahanan, menandai sebuah kemajuan strategis. Namun setiap langkah yang mereka ambil harus dibayar mahal, di mana langit dipenuhi deru mendesis dari drone-drone FPV (First Person View) Ukraina. Drone-drone kecil namun mematikan ini beroperasi sebagai amunisi bunuh diri presisi, memaksa pasukan Rusia berjuang secara serentak, maju di darat sambil mati-matian menangkis serangan teknologi modern dari atas. Ini adalah kisah tentang peperangan di Varvarovka, tempat di mana dominasi darat diuji oleh teror udara yang tak henti-hentinya. Militer Rusia dilaporkan berhasil mencatat kemajuan signifikan di garis depan, menembus pertahanan Ukraina di sekitar wilayah Varvarovka. Terobosan di garis depan ini dianggap penting secara taktis, karena membuka jalan lebih lanjut menuju pusat logistik yang berada di belakang garis pertahanan Ukraina. Terobosan di garis depan. Menurut laporan dari Kementerian Pertahanan Rusia dan konfirmasi parsial dari sumber Ukraina, unit-unit tempur Rusia berhasil menembus posisi pertahanan yang kokoh di dekat Varvarovka. Fokus taktis, terobosan ini dicapai melalui penggunaan kombinasi artileri berat dan serangan infanteri lapis baja, memaksa unit-unit Ukraina mundur untuk menghindari pengepungan. Tujuan strategis, penguasaan penuh atas Varvarovka akan memberikan keuntungan posisi bagi Rusia untuk menekan lebih dalam ke pertahanan sekunder Ukraina di sektor tersebut. Tantangan drone, peperangan di udara rendah. Meskipun berhasil menembus pertahanan darat, pasukan Rusia menghadapi perlawanan yang sangat efektif dan mematikan dari angkatan bersenjata Ukraina dalam bentuk serangan drone FPV (First Person View) yang masif. Taktik Ukraina menggerakkan gelombang drone FPV yang bertindak sebagai amunisi kamikaze berbiaya rendah, menargetkan kendaraan lapis baja, tank, dan bahkan personil infanteri Rusia secara individual. Perlawanan drone Rusia. Untuk menangkis ancaman ini, unit-unit Rusia terpaksa mengandalkan sistem peperangan elektronik (EW) dan senjata anti-drone (drone guns) yang dipasang pada kendaraan mereka. Laporan dari medan perang menunjukkan bahwa setiap pergerakan unit Rusia harus disertai dengan penggunaan jammer, pengacak sinyal, konstan untuk mengganggu frekuensi kontrol drone Ukraina. Kerugian, meskipun Varvarovka berhasil ditembus, kemajuan ini dikabarkan memakan korban besar di pihak Rusia, terutama pada kendaraan lapis baja yang rentan terhadap serangan presisi drone FPV dari atas. Analis militer menyebut pertempuran di Varvarovka sebagai contoh nyata evolusi perang darat modern. Kemajuan kini tidak hanya diukur berdasarkan penaklukan teritorial, tetapi juga berdasarkan kemampuan militer untuk mempertahankan diri dari ancaman drone yang murah dan mematikan.